Bang Ali itu kan kalau ngomong biasanya lantang ya, tapi dari tadi tuh aku denger dia ngomong tuh kayak tenang gitu. Syahdu gitu ya. Sedang sama siapa? Bener, ini Iya, berkaitan dengan dulu katanya Bang Ali tuh pernah jadi penyiar radio dan acaranya itu berbau-bau romantis gitu. Aduh Bang Ali. Serius bentukan Bang Ali kayak gini romantis. Menemani telinga-telinga di malam hari ya. Gara-gara tadi denger suaranya yang syahdu itu gue percaya sih. Iya. Cocok gitu. Udah lama. Tahun berapa tuh kira-kira Bang? 1988. Wah, aku lahir. 90 sampai 94. Oh lama juga ya, Lama. 6 tahun, 6 tahun. Iya, 6 tahun dan tidur di studio, makan di studio, mandi di studio, macam-macam lah. Zaman dahulu. Kenapa mau jadi wartawan radio? Walaupun banyak cerita soal romantisme ya. Iya, karena kan sekolah di Makassar ya. Iya. Iya. Orang tua di Papua, Wow. ya kan. Banyak saudara, jadi biaya itu sulit di Makassar waktu tahun-tahun itu. Iya, Bang jadi sedih ya. Ya Bang waktu itu Bang Ali pas lagi ke Makassar nggak bilang sama orang tua ya? Iya. Gimana ceritanya Bang? Ada kisah apa di balik itu gitu? Sulit hidup, orang sulit hidup. Kalau di Makassar itu ada satu masjid, Masjid Muhammadiyah namanya Takmirul Masajid. Dia punya radio namanya Radio Al-Ikhwan. Iya. Studionya namanya Tamasa, jadi Radio Al-Ikhwan, Studio Tamasa, gitu. Jadi apa namanya? Ya disitulah kami tidur di masjid, bekerja di masjid, jadi muazzin, memberikan masjid. Masya Allah. Memang masa-masa yang sulit banget, sulit sekali. Jadi kalau sudah masuk di situ saya suka nggak kuat. Kita di sini bukan supaya Bang Ali sedih, tapi kan ini juga adalah suatu Iya. perjalanan hidup. Ya kita juga soalnya terkejut abang dulu pernah berjuang jadi loper koran loh, luar biasa loh. Loper koran Itu umur berapa? Bang? berarti umur loper koran umurnya Iya. 14 tahun. Jadi sekitar 40 tahun yang lalu, gitu lah. Loper korannya bahwa menunggu apa namanya, menunggu orang, Iya. menagih. Jadi nggak bisa apa hidupnya nggak bisa begini, saya bilang, di Papua. Nggak ada pesawat, nggak ada segala macam kan. Jadi saya harus ambil satu keputusan. Iya. Harus pergi dan tidak boleh kembali kalau belum berhasil. Makanya saya sudah magister, ya. Jadi selesai dari Universitas Indonesia, kemudian kembali. Itu kalau nggak salah, ya setelah 21 tahun. Ke Makassar usia 14 tahun, 14-15 tahun. 14 tahun pergi sendiri. Iya. Bang Jadi saya membungkus ijazah 15 tahun. Karena saya rencana harus pergi ke Amerika. Saya mau sekolah di Amerika. Waktu saya sampai di Prancis, kemudian saya berdoa, saya bilang, my father, meskipun dia tidak bisa mengirim saya ke Amerika, tapi saya bisa sampai di Sorbonne, di Prancis. Saya bisa sampai di Al-Azhar. Jadi memang harus berani, anak-anak itu harus didorong, jangan pernah mereka dibikin takut. Jadi jangan ragu, lepaskan mereka dan doa. Perempuan-perempuan Indonesia harus berani melepaskan anaknya. Karena umiku bilang, kalau kau yakin bisa, pergi. Gitu ngomongnya. Oh iya. Iya, makanya saya bisa sekolah di Makassar, di IAIN ya, waktu itu IAIN, Institut Agama Islam Negeri Alauddin. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kemudian saya juga di UI. Jadi kenapa termotivasi? Karena ya susah, orang susah
Kalau kami naik kapal dari Fak-Fak ke Sorong, itu membutuhkan waktu 7 hari. Dari Sorong, Papua itu ke Makassar membutuhkan waktu 10-11 hari. Tinggal sama orang, ngepel. Ternyata sekarang sudah sampai di istana, luar Ya, biasa. alhamdulillah. Luar biasa. Kita akan sambung lagi bincang dengan Bang Ali Mokhtar Ngabalin, tetap di Saatnya Perempuan Bicara.